Halo Gan, seperti biasa di video kali ini saya bakalan mereview atau menceritakan pengalaman saya selama menggunakan smartwatch dari Number One DT92. Bersama saya Rama dan mari langsung aja kita mulai videonya. Bener-bener saya akui nih Gan, untuk smartwatch di ukuran 300 ribuan DT92 smartwatch ini bener-bener ngasih saya feel yang lebih banget di sektor build quality maupun finishingnya. Perpaduan antara desain jam klasik dengan dibalut build quality berbahan zinc alloy serta finishing chrome membuat smartwatch ini benar-benar kelihatan elegan, gagah, dan gaya banget. Pokoknya cocok banget lah dipakai di acara-acara formal seperti untuk nikahan dan lain-lain. Dan menurut saya sebenarnya smartwatch ini nggak cuma cocok dipakai di acara formal, dipakai di acara non-formal juga masih oke banget. Tinggal dikombinasiin aja dengan strap-strap yang sesuai dengan situasi dan kondisi kalian aja. Lalu selanjutnya kalau untuk fitur DT92 smartwatch ini nggak ada yang terlalu istimewa. Semua fitur atau menu-menunya di smartwatch ini bisa dibilang basic dan standar banget untuk smartwatch di kelasnya. Bahkan malahan ada satu fitur yang minus atau tidak tersedia di smartwatch ini, yaitu fitur musik control. Untuk fitur health sensor DT92 smartwatch ini bisa dibilang cukup lengkap. Namun kalau untuk akurasinya jangan diekspektasikan terlalu tinggi aja. Yang penting sensornya ketika digunakan berfungsi dan bisa dipamerin ke teman-teman yang gaptek aja, menurut saya itu udah lebih dari cukup. Selanjutnya sama dengan smartwatch lain yang menggunakan master chip dari HS6620, untuk fitur push notification-nya, DT92 smartwatch ini hanya menampilkan jumlah karakter yang benar-benar terbatas. Dan karena keterbatasannya tadi, untuk fitur push notification-nya ini jadi gak terlalu saya maksimalkan. Cuma saya gunakan sebagai alat ketika ada yang chat aja. Lalu selanjutnya kalau untuk ketahanan baterai, smartwatch ini bisa dibilang sedikit lebih unggul jika dibandingkan dengan smartwatch di kelasnya. Di sini saya mendapatkan baterai life hingga 6 hari lebih. Lebihnya di sini maksudnya smartwatch ini bisa bertahan hingga di hari ke-7. Namun di hari ke-7-nya cuma bertahan sampai di jam 10 pagi. Makanya di sini saya nganggapnya cuma 6 hari lebih. Dan adapun settingan yang saya gunakan adalah smartwatch-nya tersambung ke smartphone, brightness-nya berada di settingan full, screen time-nya yaitu 15 detik, fitur push notification-nya aktif seperti call reminder, SMS reminder, dan beberapa aplikasi sosial media populer. Serta terakhir di sini saya juga mengaktifkan hourly measure, dan hasilnya seperti yang saya katakan di awal, DT92 smartwatch ini mampu bertahan hingga 6 harian lebih. Di sektor display atau layar, DT92 smartwatch ini sudah menggunakan panel dari IPS. Untuk kontras yang dihasilkan menurut saya sudah cukup baik. Ya meskipun ketika digunakan di bawah matahari yang terik banget, layarnya kelihatan lumayan redup. Tapi tetap nggak masalah, semua informasi yang ada di layar tetap bisa terlihat dengan jelas di mata saya. Untuk watch face smartwatch ini, untuk di jamnya hanya terdapat 3 pilihan watch face. Namun di sini kalian tenang aja karena di aplikasi Wear Fit 2.0-nya masih tersedia banyak pilihan watch face. Tapi sayangnya di DT92 smartwatch ini belum mendukung custom watch face. Dan bagi kalian yang mengalami di mana suara dari smartphone kalian keluar dari speaker smartwatch ini, contohnya ketika kalian lagi play musik atau ngelakuin hal lain yang berhubungan dengan multimedia, cara ngatasinnya mudah aja, kalian tinggal disable aja settingan Bluetooth untuk di bagian media audionya ini. Dan terakhir mari kita masuk di kesimpulan. DT92 smartwatch ini memiliki beberapa kelebihan seperti build quality dan finishingnya yang bagus banget. Lalu untuk ketahanan baterainya juga bisa dibilang lumayan bisa diandalkan karena bisa bertahan hingga lebih kurang seminggu dengan settingan maksimal. Watch face-nya juga keren-keren, dan terakhir pastinya smartwatch ini kelihatan mahal. Seenggaknya itu yang saya alamin atau yang saya rasain ketika orang awam melihat DT92 smartwatch ini. Mereka semua ngira kalau smartwatch ini itu harganya berada di kisaran jutaan. Namun di antara kelebihannya tadi, DT92 smartwatch ini juga pastinya terdapat kekurangan. Seperti tidak tersedianya fitur musik control, jumlah karakter untuk fitur push notification yang terbatas, nggak bisa custom watch face lewat foto yang ada di galeri, dan terakhir menurut saya untuk intensitas getarnya juga agak sedikit kurang berasa. Dan mungkin segitu dulu aja video review kali ini, dan menurut kalian gimana nih untuk Number One DT92 smartwatch ini? Apakah smartwatch ini lumayan recommended untuk dibeli? Silahkan like video ini jika kalian suka, dan silahkan share ke semua akun sosial media kalian jika kalian berkenan. Dan akhir kata saya Ramadan Febriansyah pamit. Sampai bertemu di video selanjutnya.